Ya, pemirsa, warga ex Kampung Bayam yang tinggal di hunian sementara di Jalan Tongkol Pademangan di Jakarta Utara ini, kini memang mereka harus menanam sayuran, bahkan mereka ternak ikan untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Polemik yang terus terjadi ini, mereka berharap agar bisa mendapatkan hunian yang lebih layak lah, dan juga mereka bisa dapat lahan pertanian untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Usai meninggalkan Kampung Susun Bayam, warga ex Kampung Bayam yang kini tinggal di hunian sementara di Jalan Tongkol Pademangan, Jakarta Utara ini harus memikirkan nasib mereka bagaimana. Dengan berbekal ilmu bercocok tanam dan juga ternak hewan, kelompok tani yang tergabung dalam warga ex Kampung Bayam memanfaatkan lahan seadanya untuk menanam sayur, buah-buahan, serta membuat kolam untuk ternak ikan. Bangunan semi permanen itu disulap menjadi lebih asri lagi dari sebelumnya, namun tidak dengan hunian di dalamnya. Dengan kondisi seadanya itu, warga ex Kampung Bayam ini harus bertahan hidup. Warga ex Kampung Bayam berharap ke depannya pemerintah lebih memperhatikan rakyat dengan memberikan hunian yang layak dan juga ruang untuk kelompok tani berkebun untuk menunjang perekonomian mereka. Baik, untuk membahas mengenai hal ini adalah satu potret kehidupan warga Jakarta yang memang masih membutuhkan hunian-hunian layak, termasuk mereka yang sempat tergusur oleh sejumlah kebijakan pemerintah provinsi begitu ya. Nah, bagaimana kemudian langkah-langkah yang akan diambil oleh para calon gubernur dan wakil gubernur dalam menyikapi warga Jakarta yang butuh hunian seperti ini? Sudah ada narasumber yang hadir di studio pemirsa pada pagi hari ini, ada Bang Ciko Hakim selaku politisi PDI Perjuangan, juru bicara juga dari Pramono Anung dan juga Rano Karno, Cagup dari PDIP. Selamat pagi, Bang Ciko. Selamat pagi, Bang Ciko. Pagi, Assalamualaikum, sehat semua. Waalaikumsalam, sehat, semangat Bang Ciko. Udah tenang ya Bang ya, sekarang Bang ya? Tenang terus. Lalu ada Bang Mulya Amri selaku juru bicara dari Ridwan Kamil dan juga Suswono. Selamat pagi, Bang. Halo, Selamat pagi, Bang. selamat pagi. Selamat pagi. Di ujung sana ada Kang Ujang Komarudin selaku analis politik dari Universitas Al-Azhar. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Tauhid, Kang Ujang. Kita juga sudah berusaha ya untuk menghubungi dari tim pemenangan Darmakun, tapi tadi malam memang sudah oke untuk hadir di studio. Tapi hingga pagi ini berhalangan hadir, kami masih mencoba ya untuk melalui Zoom, tapi hingga saat ini belum bisa tergabung. Oke, tapi sebelum kita berdialog, kita lihat dulu potretnya. Betul, kita akan menuju ke rekan kami, ada Alvin Saputra, ada curhatan warga di sana soal hunian warga. Ada Alvin, silakan Alvin. Ya baik, Alfa, Cira dan juga pemirsa, memang belakangan ini polemik dari Kampung Bayam memang masih menjadi sorotan ataupun perbincangan dari banyak masyarakat, karena memang dari warga Kampung Bayam sendiri pun masih belum mendapatkan tempat tinggal ataupun haknya untuk tinggal di rusun Kampung Bayam yang berada di Jakarta Utara. Memang untuk rusun sendiri sudah jadi, namun hak dari warga sendiri masih belum didapatkan karena memang di tempat saya mengabarkan pemirsa saat ini berada di Jalan Tongkol di Jakarta Utara. Ini merupakan bangunan sementara ataupun semi permanen yang dibangun oleh warga untuk ditinggalkan sementara saat mereka tidak punya tempat tinggal ataupun haknya yang didapat di rusun Kampung Bayam yang berada di Jakarta Utara. Ini untuk pemirsa bisa melihat, inilah situasi terkini bangunan ataupun tempat tinggal sementara dari rumah warga rusun Kampung Bayam yang belum mendapatkan haknya untuk tinggal di rusun. Namun banyak para warga memang bergotong royong untuk membangun rumah sementara yang saat ini pemirsa bisa melihat di layar kaca. Inilah bangunan sementara yang warga ataupun ex rusun Kampung Bayam membangun bergotong royong untuk ditinggalkan sementara sampai para warga mendapatkan haknya. Dan untuk pemirsa, untuk menanyakan lebih lanjut terkait kronologi dan juga kehidupan dari warga Kampung Bayam, saya akan ajak pemirsa untuk berbincang. Halo Pak, dengan Bapak siapa ini? Purkon. Dengan Pak Purkon ya. Pak, bisa dijelaskan Pak untuk kronologi awal seperti apa sih Pak sampai Bapak tergusur dan bisa tinggal di sini sementara nih Pak? Ya, pada saat pemimpin Gubernur Anies Rashid Baswedan, kami 2021 tanggal 25 Januari tepatnya kami sudah di sini. Ini adalah hunian sementara yang memang warga membangun setelah kami dipercaya diberikan resume santunan untuk
menunggu pembangunan Jakarta International Stadium dan berikut permukiman kami dan perkebunan di sana di Jakarta International Stadium gitu. Nah, artinya setelah lama kita di sini 2022 gedung tersebut sudah diresmikan, bahkan kami sudah diberikan SK keputusan dari Pak Wali Kota dan nomor unit masing-masing sudah dikocok. Jadi artinya kami sebagai kelompok tani yang memang dulu sudah menaruh harapan kepada pemerintah, artinya pemerintah yang berkomitmen kepada masyarakatnya, alhamdulillah di sana kami telah dibangunkan, ya selesailah semuanya. Dan rasa kekecewaan itu setelah Anies Rashid Baswedan telah purna baktinya, ya kami dipersulit. Nah, bahkan sampai tanggal 13 Maret kami kuasain fisik di sana agar dapat dialog dengan PJ Gubernur, namun tidak juga kunjung, seperti bara panggang api jauh bara lah ya kan. Nah, artinya setelah kami di sana ya sama sekali belum ada respon. Akhirnya kami mengadukan nasib kepada DPRD. Pada saat itu DPRD juga dari Komisi Nasdem, PKB dan PKS ya kan mengundang seluruh terkait baik PJ Gubernur dan yang hadir cuma dari Direktur Utama PT Jakarta Propertindo. Saya ingat sekali poinnya cuma hanya 2. Dalam 1 bulan itu mereka akan selesaikan karena mereka alasan baru selesai diperiksa oleh BPK. Kami nggak paham. Sebenarnya alur birokrasi kan sudah selesai. Ya, Pak, untuk sebelum lanjut nih Pak, Bapak untuk rumahnya yang mana nih Pak? Nah, ini Bapak rumahnya. Boleh saya masuk Pak? Melihat rumahnya boleh ya Pak ya? Ya baik pemirsa, inilah kondisi rumah yang Bapak Furkon sempatkan. Inilah suasana dalam dari rumah ya pemirsa. Pak, ini katanya untuk layoutnya seperti di Kampung Bayam juga ya Pak, di rusun ya? Kita permintaan ke gubernur dulu, ini atas ya kan ada para-paranya dan berikut kamar. Nah, mirip karena harapan dan impian kami yang sudah terwujud itu di Kampung Susun ini ya ini kita minta ada para-paranya gitu kan, selain perkebunannya gitu di sana. Begitu. Ya baik, ini pemirsa, inilah situasi dalam dari rumah Bapak yang di tempat tinggal sementara. Memang rumah ini berdindingkan dari papan dan juga bangunan ini dari semi permanen dan juga bangunan sementara. Pak, ini untuk bangunannya berarti nggak permanen ya Pak? Ya ini kita nggak permanen, cuma kita karena bahan-bahan yang masih bisa digunakan kita pergunakan gitu. Dulu yang tempat tinggal kita dulu yang sekarang dibangun itu kan tempat tinggal kita dulu. Berikut kita bertani, karena kenapa kita disebut kelompok tani, karena kita kelompok tani. Nah, setelah itu kita diedukasi dan disekolahkan lah oleh pemerintah dulu kan, oleh Anies Rashid Baswedan, dan sampai memiliki sertifikat kelompok tani gitu. Berarti udah berapa lama nih Pak tinggal di sini nih Pak, di bangunan semi permanen ini? Pokoknya dari kita 2021 sampai 2003 bulan Maret sampai bulan November, dan saya dipenjarakan, ditangkap ya kan, itu kurang lebih sampai sekarang 2024 juga ya, sampai sekarang kurang lebih ya 2 tahun lebih ya, 2 tahun. Pak, ini untuk proses untuk membangunnya berapa lama nih Pak dengan para warga bergotong royong nih Pak? Ya memakan waktu kurang lebih 6 bulan lah, karena dari 2020 2021 bulan Januari kita di sini udah. Cuman kalau untuk listrik sama air gimana nih Pak di tempat tinggal semi permanen ini Pak? Ya awalnya sebelum kita kuasain fisik dan saya belum ditangkap dan warga belum dikeluarkan di Kampung Susun Bayam, itu kita mandiri bayar listrik itu ya atas nama kelompok lah, tapi nama saya pribadi ketua kelompok tani. Nah setelah itu karena kan dicabut, akhirnya kita ke sana ke Kampung Susun Bayam dari bulan Maret itu. Nah ya sekarang karena Jack Pro harus bertanggung jawab dengan fasilitasnya, cuma ya alhamdulillah ya hanya listrik aja sih. Mereka harus tanggung jawab, baru 3 bulan inilah mereka menangani 3 bulan. Ya baik pemirsa, inilah memang kondisi memang dari warga juga baru mendapatkan listrik dan juga air baru 3 bulan terakhir ini, karena sebelumnya tidak mendapatkan pasokan listrik dan juga air dari pemerintah Kota Jakarta. Pak, ini berarti kalau untuk terkait pendidikan anak-anak seperti apa nih Pak di daerah sini Pak? Ya kemarin sih sempat tersendat ya, jadi ada hampir seluruhnya karena domisili kita tidak sesuai, nggak seperti di Jakarta International Stadium ya kan. Ya kita NIK-nya nggak aktif, akhirnya banyak juga yang di swasta. Ya segala upaya karena anak ini
sebagai generasi ya kita harus terus. Jadi kita juga di sini melainkan anak harus sekolah, kita juga harus membuat fasilitas anak belajar juga. Ya Pak, berarti kalau untuk kehidupan sehari-hari seperti apa nih Pak untuk kehidupan makan bertanam atau gimana Pak? Ya karena kita petani ya, kebiasaan kita bertani ya, paling nggak hari ini sampai selanjutnya mudah-mudahan ya kalau bisa seperti dulu kita bisa ngejual ya, paling nggak sekarang kita masih untuk ketahanan pangan dulu lah, ketahanan untuk sendiri gitu. Ya Pak, katanya Bapak juga bertanam ya untuk dimakan sendiri ya, untuk Iya. Itu yang mana Pak pohonnya Pak? Ya kayak modelnya tomat kan ya, cabe ya, di sini melon ya, karena kita dulu kan petani apa aja ditanam, yang terpenting adalah mendapatkan ekonomi, lalu kita bisa terus menumbuhkan ekonomi mandiri lah. Sebenarnya pemerintah yang harus melihat ke sini gitu. Ya Pak, ini kan untuk sebentar lagi kan memasuki masa pilkada nih Pak, itu untuk calon-calon gubernur kan sudah berjanji nih untuk Kampung Bayam ini Pak. Ini gimana Pak tanggapannya dan harapannya seperti apa nih Pak? Ya harapannya kan pemerintah dibangun oleh masyarakat rakyat. Jadi pemerintah harus berkomitmen pada rakyat ya, masyarakat. Harapannya ya jangan cuma hanya buat program tapi nggak dilaksanakan gitu. Tetap aja masyarakat tertindas kan gitu, atau tidak keadilan diterapkan ya. Harapannya apa yang sudah dibuat oleh pemerintah dulu untuk warganya, penataan kotanya, penataan peradaban warganya dikembalikan. Kayak kami Kampung Bayam itu, kami kan sudah dibuat tempat tinggalnya, tempat ekonominya di GCT, kembalikan lah gitu kan. Karena itu peruntukannya warga, bukan komersil kan gitu. Ya, baik Bapak, makasih banyak ya Pak ya untuk informasinya ya Bapak ya. Ya baik pemirsa, itulah memang tanggapan dari para warga Kampung Bayam yang saat ini tinggal sementara di bangunan semi permanen yang berada di daerah Jalan Tongkol di Jakarta Utara. Memang dari para warga juga mengharapkan haknya untuk bisa diberikan tempat tinggal yang layak untuk nantinya bisa menempati rusun di Kampung Bayam, Jakarta Utara. Demikian, kembalikan ke studio untuk Alfat dan Syira. Baik, terima kasih Alvin Saputra, informasi langsung dari Kampung Bayam, Jakarta Utara. Kita pagi-pagi sudah belanja masalah, ada berbagai macam masalah yang tengah dihadapi. Salah satunya juga perekonomian mereka tersendat-sendat di sana dan kehidupan mereka juga tidak layak. Sudah siap menjawab, tapi ditahan dulu ya. Kita akan hadirkan nanti usai jeda, kami segera kembali.